6 bulan yang akan datang saya akan terbang ke Indonesia dan saya langsung ke Papua. Saya akan tinggal di Papua. Hmm. Karena kalau Papua merdeka, saya akan jadi Menteri Agama. Ya, ada teman saya yang akan jadi Presiden Papua nanti. Eh? Karena penghinaan TNI terhadap orang-orang Papua ini tidak bisa disembunyikan. Jadi moncong senjata itu jangan kamu arahkan kepada orang-orang yang tidak berdosa, wahai TNI yang ada di Papua. Kalau kalian tidak mau bermasalah dengan orang Papua, hentikan. Dan jangan bawa untuk menjadi Kapolda itu orang-orang Muslim. Nggak bagus. Yang Kristen semua. Muslim itu adalah kejahatan di hatinya walaupun dia adalah tentara, polisi, tetapi karena dia mengalami iman kepada Nabi Arab itu, mereka akan terus benci kepada non-muslim karena Al-Quran mengajarkan seperti itu. Ya, jangan begitu ya. Pokoknya 6 bulan yang akan datang saya akan terbang ke Indonesia dan saya langsung ke Papua. Karena itu adalah pulau yang saya cintai dan orang-orangnya saya sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya, di channel kesayangan kita, Hidayah Mualaf Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Channel di mana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejang-kejang akan makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping ya. Dan di kesempatan kali ini kita kembali akan membahas Udin ya. Bang Udin kita, pendeta besar Saipudin yang makin hari makin sedih ya, yang makin menyedihkan hidupnya. Di mana kita ketahui bersama sebelumnya Bang Udin itu berencana kalau visanya nanti habis, dia akan kembali ke Indonesia, tetapi dia akan mendatangi tanah Papua. Karena dia punya teman yang merupakan pendukung atau bahkan bisa disebut sebagai pentolan dari KKB Papua. Sehingga disebut temannya ini akan menjadi presiden apabila Papua merdeka dan Udin dijanjikan akan menjadi menteri agama bagi negara Papua. Walaupun kita ketahui bersama, ada 2 orang yang mengincar jabatan Menteri Agama di Papua. Yang pertama si Paul Jang ya, si muka pantat Paul Jang, dan juga yang kedua pendeta besar Saipudin. Ya, kalian 2 lah berantem. Siapa yang akan jadi Menteri Agama kalau Papua merdeka. Tetapi itu hanyalah mimpi, karena Papua tidak mungkin merdeka. Ya, Papua cinta Indonesia dan Indonesia cinta Papua. Dan kita bisa melihat bahwa yang membuat ya kita bisa melihat apa yang membuat si Saipudin ini akan menangis ya, akan meronta-ronta, akan sedih ya, akan menjadi orang yang benar-benar makin terpuruk dan gila ya, karena di Papua itu orangnya udah nggak Oten lagi. Tanah Papua pelan-pelan menjadi Muslim. Islam menyebar di Papua dengan begitu cepat dan mengajarkan orang-orang Papua untuk hidup lebih baik. Kristen tidak mengajarkan orang untuk hidup lebih manusiawi. Ya, di Papua orang dibiarkan itu hidup begitu saja oleh agama Kristen. Karena agama Kristen itu yang penting kamu ikut Yesus, masalah kamu gimana itu urusan kamu. Pokoknya kamu nyembah Yesus saja. Berbeda dengan di Islam. Ya, agama Islam mengajarkan orang untuk menjadi manusia yang sama. Orang Islam di Papua, orang Islam yang ada di Jawa, orang Islam yang ada di Maroko, orang Islam yang ada di Amerika, semua sama, standarnya sama. Ya, semua standarnya sama. Sedangkan Oten-Oten itu enggak.
Ya, Oten di Papua, Oten di Eropa itu beda, tradisinya beda, ya, upacara untuk meninggalnya gimana beda, cara sembayangnya beda, semua beda. Kan ngaco gitu. Itu bukan dari Tuhan. Itu namanya agama buatan-buatan orang kalau seperti itu. Masa setiap daerah punya sendiri-sendiri. Ya, meninggalnya, oh kalau di Papua nggak apa-apa lah kalau kalian meninggalnya caranya misalnya diapain gitu ya. Kalau di Eropa pakai peti, kalau di kalian ya terserah, kalian nggak ada peti, kalian pakai yang lain. Ya, jadi aneh gitu kalau agama seperti itu. Dengan alasan, oh agama itu kan memperbudak manusia. Agama bukan memperbudak manusia, coy. Agama itu standar dari Tuhan. Bukan bukan Tuhan yang harus ikut manusianya, manusia yang harus ikut peraturan Tuhan. Ya, dan kita nggak akan bahas ke situ, kita akan bahas di mana tanah Papua ini makin hari makin banyak orang-orang yang memeluk agama Islam. Ya, dan ini ada seorang tentara, ya, seorang anggota TNI asal Papua yang memilih, ya, memilih untuk berpindah keyakinan dari sebelumnya Oten, sekarang menjadi masuk Islam. Ya, memutuskan menjadi mualaf, dan ini adalah video saat tentara tersebut mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, terus kita tahu juga sebelumnya sudah ada juga kepala suku, ya, kepala suku dari salah satu suku yang ada di Papua, yaitu suku Asmat, yang kepala sukunya memilih, ya, memilih untuk menjadi seorang mualaf, dan tentu saja hal tersebut diikuti oleh anggota-anggota sukunya. Ya, jadi suku Asmat punya kepala suku sudah memeluk Islam dan anggotanya juga menyusul memeluk Islam, sehingga terjadilah ya mualaf massal, tsunami mualaf di Papua, di tanah Cendrawasih. Tentu saja hal ini akan membuat si Udin kejang-kejang, ya, akan membuat Udin makin bingung. Waduh, kalau gini saya mau kemana gitu? Udahlah, saya ke Minahasa saja gitu ya. Ini bentar lagi Udin pasti akan berubah. Udahlah, nggak jadi ke Papua. Papua udah Islam. Saya ke Minahasa saja. Ya. Dan dia mulai memprovokasi daerah Minahasa untuk melepaskan diri. Nah, nanti Minahasa udah Islam, baru dia bingung lagi kan. Mau lari kemana? Udah NTT saja gitu, NTT. Begitu NTT udah Islam, bingung lagi dia kemana. Jadi kasihan Baudin. Mau kelari kemanapun Anda, ke ujung dunia manapun, ya, hidup Anda itu tidak akan tenang, Bang Udin. Mending Anda bertobat, kembali ke jalan yang benar, itu adalah solusi yang terbaik. Seorang anggota prajurit TNI mengucapkan 2 kalimat syahadat. Video tersebut diunggah oleh akun Instagram @kabarnegeri. Dalam video tersebut nampak seorang prajurit TNI dengan memakai seragam lengkap sedang duduk didampingi oleh beberapa orang, dan nampak ada anggota TNI lainnya. Dari video tersebut diduga pria tersebut berasal dari Papua. Dengan lantang dan mantap di depan seorang pemuka agama Islam, dia mengucapkan syahadat. Tak ayal unggahan tersebut banyak mendapatkan komentar positif dari netizen. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi dengan sesungguh hati bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dengan penuh hati saya akan mengikuti dan taat sepenuhnya syariat agama Islam. Kepala suku Asmat beserta keluarganya dari Kampung Per, Merauke, Papua mengikrarkan diri memeluk Islam. Dengan didampingi Ustadz Fadlan Garamatan dan Imam Masjid Istiqlal Ali Hanayah, satu keluarga yang terdiri dari Sinantius Kayimter, Agnes Atem, dan Ruben Siwir mengucapkan 2 kalimat syahadat dalam suasana khidmat yang berlangsung di Masjid Darussalam Jatibening, Bekasi. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi
tiada Tuhan tidak ada Tuhan kecuali Allah, kecuali Allah. dan saya bersaksi Dan saya bersaksi Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad itu adalah utusannya. Secara terbata-bata, Sinantius mengucapkan 2 kalimat syahadat, disusul istrinya Agnes dan anaknya Ruben. Untuk Ruben, ia mengalami kesulitan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan lancar. Entah karena terharu, Ruben akhirnya tak kuasa menahan tangis. Sinantius memutuskan mengubah namanya menjadi Umar Abdullah Kayimter. Istrinya mengubah namanya menjadi Aisyah Khairunisa Atem, dan putranya menjadi Salim Abdullah Siwir. Inna dina indallahi Islam. Agama yang paling benar di sisi Allah itu adalah agama Islam. Saudara kita akan bertambah dan akan bertambah terus. Acara dilanjutkan dengan menikahkan kembali Umar dan istrinya. Hal itu dilakukan guna memantapkan niatan kedua pasangan ini untuk menjadi pasangan Muslim. Penggiat dakwah Papua, Fadlan Garamatan, begitu bahagia saat syiar Islam pada Suka Asmat melahirkan satu Muslim yang nantinya akan memainkan peranan penting bagi kemajuan Islam di Papua. Nah, demikian teman-teman udah saksikan ya, bagaimana orang-orang di Papua pada berbondong-bondong memeluk keyakinan yang baru, yaitu keyakinan yang benar, agama Islam. Ya, jadi Bang Udin setelah menonton video ini pasti akan kejang-kejang luar biasa, apalagi disusul dia pergi cari tahu ya. Dia pasti akan cari tahu, apa benar ini? Orang Papua sudah pada Islam. Dia lihat, wah ternyata orang Islam itu tumbuh dengan luar biasa di Papua, bukan hanya karena pendatang ya. Nanti kalau oten-oten kan bilangnya, oh enggak, yang di Papua itu, yang Islam itu karena pendatang, banyak orang Jawa merantau ke sana. Tetapi begitu dia lihat mukanya, ini kok mukanya muka-muka Papua gitu kan. Karena wajah Papua dan wajah orang Jawa ya beda gitu. Ya, jadi begitu dia lihat, wah ternyata memang benaran. Udah orang Papua-Papuanya ini yang sekarang menjadi Muslim. Gawat ini ya. Dan bentar lagi, oten-oten akan lebih kejang-kejang berjamaat, kejang-kejang luar biasa karena tidak bisa menerima kenyataan bahwa di Papua ini ya banjir mualaf. Ya, tsunami mualaf bahkan, bukan banjir lagi. Udah tsunami ini. Udah tenggelam nih oten-oten ya. Jadi kalau oten-oten tuh ibaratnya udah bisa berenang-berenang lah di antara orang-orang yang memutuskan menjadi mualaf. Ya, dan hanya masalah waktu lah, ya hanya masalah waktu sebelum Papua itu benar-benar akan berubah, ya yang sebelumnya gereja-gereja itu akan menjadi masjid-masjid. Bahkan bukan tidak mungkin nanti bakal banyak gereja-gereja yang tumpur, ya gereja yang bangkrut di sana, sehingga gereja itu dijual dan dipakai untuk jadi masjid ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin berjuang, ya menyebarkan agama yang benar ini, tidak ada salahnya ambil tanggung jawab kalian untuk pindah ke Papua, yang mana tahu disitulah Allah menempatkan kita ya, menyebarkan, mensiarkan agama ini ya, mana tahu disitulah memang tempat Allah ingin menaruh kalian ya. Ini bagi teman-teman yang yang ingin mencari lokasi untuk pindah gitu kan, memulai hidup baru, yang mana tahu Papua ini salah satu solusi untuk hidup Anda. Ya, mana tahu dengan kehadiran Anda di Papua makin banyak orang yang menemukan hidayah ya, karena Anda sudah menyampaikan yang benar. Oke? Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, dan semoga Udin jangan terlalu kejang, karena nanti kalau Udin sudah terlalu kejang, dia stroke, dia sakit, kami tidak ada badut lagi, karena sementara ini badut yang paling menghibur pastilah Saifuddin Ibrahim. Ya, jangan lupa setelah kejang-kejang buatlah konten-konten yang lucu, kalau perlu marahin orang Papua gitu. Iya, ini orang Papua berkhianat sama saya ini ya. Ya, saya nunggu ini, saya ingin melihat Saifuddin memarahi temannya yang menawari dia jadi Menteri Agama, ya mana tahu dia ngamuk ya. Dia bilang, wah ini pengkhianatan ini, kenapa orang Papua sekarang menjadi Muslim, gitu kan? Seru kita nontonnya. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga Udin segera membuat video yang menyebut orang Papua, biar makin seru kita bahas ini. Oke, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.